pasti pertama kali ditanyakan orang tua atau pasien kalau saya melontarkan diagnosis epilepsi. Dok, kok bisa sih? Karena apa? Padahal orang tua saya nggak ada epilepsi. Benar banget. Iya, apa karena saya jatuh atau saya kecil? Nah, sering yang nanya seperti itu. Nah, etiologi atau penyebab dari epilepsi itu macam-macam. Dok, anak saya, dokter kasih obat epilepsi. Tapi ini hasil EEG anak saya normal loh. Anak saya nggak epilepsi, dok. Udah jelas-jelas EEG-nya normal, nggak ditemukan gelombang kejang. Nah, disitulah sahabat Komso semua harus mengerti bahwa pemeriksaan penunjang epilepsi ini tidak ada yang 100% sensitif. Jadi hasil normal belum tentu kamu tak perlu berobat. Sebenarnya epilepsi pembedahan itu karena resikonya juga banyak. Dia bukan lini pertama atau bukan hal pertama yang kita anjurkan pada pasien epilepsi. Nah, pembedahan kita anjurkan apabila epilepsinya itu disebabkan oleh kelainan otak yang bisa dibedah. Misalnya kamu epilepsi karena kamu ada tumor nih, pembedahan untuk ngambil tumor itu sendiri. Mbak Vivi, apa? Main bola yuk. Nggak boleh. Ingat iklan itu nggak? Iklan itu deh. Iklan zaman dulu. Zaman dulu. Iya kan? Epilepsi atau ayan itu loh. Budi, main bola yuk yang itu. Dokter tahu nggak dok? Pas zaman aku kecil ya kayaknya ya. Iya, aku juga masih belum kecil. lahir kayaknya. Pura-pura muda. Tapi sekarang nih rame banget loh soal apa namanya ayan, kejang atau epilepsi. Kita suka kebalik-balik karena kita juga nggak tahu ya. Saya tuh dulu juga pernah kejang. Ini temennya Kristen juga pernah punya Tadi pengalaman kan, kayaknya ya tadi aku cerita nih sama Mbak Vivi dok. Jadi waktu aku kecil tuh, aku pernah ngeliat tuh ada orang jalan di komplek rumah aku. Orang luar komplek, terus udah gitu dia jalan biasa, tiba-tiba jatuh ngegubrak, kejang, terus sama dia apa air liur keluar, gitu ya berbuih gitu. Terus orang-orang pada ngerumunin. Dia bilang ini epilepsi, hati-hati katanya. Jangan sampai nolongin nggak? Ada. Jangan sampai kegigit lidah katanya gitu. Disuruh cari ini. Apa? Cepet panggil dokter Deborah yang dari rumah sakit. Belum ada RSCK. Belum lahir kan namanya. Masih dibentuk oleh Tuhan gitu. Tapi mumpung ada nih. Dokter Deborah ini dari RSCK, spesialis neurologi. Nah itu dia. Dokternya baru lagi. Dokternya cantik. Iya. Tapi kita masih agak bingung nih dokter. Apakah misalnya epilepsi, ayan atau apa sawan. Nah itu tuh terus kejang-kejang gitu kan. Itu adalah istilah yang sama kah atau berbeda gitu? Nah makanya aku tuh seneng hari ini kalian tuh ngajak aku ngobrol soal epilepsi. Nah soalnya epilepsi ini tuh nggak banyak yang mengerti. Karena tidak banyak yang mengerti, banyak yang salah paham. Dan dari ketidakpahaman ini muncullah diskriminasi dan stigma terhadap penderita epilepsi. Makanya hari ini sambil kita ngobrol-ngobrol yuk sama-sama kita mengenali apa sih kejang, apa sih epilepsi itu. Tadi Mbak Kristen nanya epilepsi itu apa sih? Nah, epilepsi itu sebenarnya adalah sebuah gangguan neurologi, gangguan pada otak yang ditandai dengan serangan bangkitan atau kejang yang tercetus secara spontan dan berulang. Ya, ada kecenderungan untuk menjadi berulang. Oke. Berulangnya tuh maksudnya gimana? Sama lebih dari satu kali. Nah, jadi ditandai dengan sebuah serangan kejang. Nah, kejang itu apa sih sebenarnya? Nah, otak kita tuh punya aktivitas elektrik. Apabila dia normal dan sinkron ya seperti ini, kita bisa carry out our normal activity. Nah, tapi pada sebuah serangan kejang itu ada sel otak yang bandel nih. Dia keluar sebuah cetusan yang abnormal, spontan, dan juga dia berlebihan. Sehingga terjadilah gejala klinis itu. Tadi Mbak Kristen bilang pernah lihat orang kejang ya? Kayak apa tuh? Pokoknya dia lagi jalan tiba-tiba ngegubrak terus jatuh memang enggak. Dia gini tangannya lurus gitu. Terus dia sama si masa aku gini ya gitu. Pokoknya dia lurus gini terus gitu-gitu dong. Nah, apabila mendengar sebuah kejang yang sering dibayangkan orang ya seperti itu.
pasiennya pasti tuh gak sadar, pasiennya tergeletak, kejang, kelojotan seperti ini. Padahal belum tentu loh. Belum tentu itu epilepsi maksudnya. Belum tentu kejang itu kejangnya seperti itu. Oh. Iya. Tadi kan kejang itu kan aktivitas cetusan elektrik yang abnormal dari otak kan. Nah itu tuh belum bisa dari otak bagian manapun. Tapi emang ada kejang yang lain? Ada. Jadi ada kejang yang manifestasinya itu hanya tiba-tiba pingsan, tiba-tiba lemas. Ada juga tipe kejang yang bengong, biasanya pada anak kecil nih. Kejang bisa bengong. Bisa, makanya jangan banyak Banyak bengong. Kan kalau kita bilangnya gini, jangan bengong ntar kesambet gitu kan. Ya ini mah awas Beda jangan lagi. bengong, nanti kejang loh. Iya, itu namanya kejang absans. Jadi kejang itu manifestasinya tuh bisa macam-macam. Gitu. Oke, tapi itu belum tentu epilepsi atau pasti epilepsi karena saya juga pernah kejang loh. Ih, Dok. jangankan Vivi, saya juga pernah kejang 2 kali lagi waktu gitu? kecil, kejang demam. Oh, karena kalau panas aku ya. ini karena hamil, jadi udah bulannya, terus tiba-tiba tekanan darah Tinggi. meninggi aja. Apa eklamsia Iya, katanya? eklamsi, betul. Oke. Nah. Tapi itu mah bukan epilepsi Bukan. kan? Syukur kepada Tuhan. Iya. Jadi pasien itu dikatakan epilepsi kalau dia itu sudah mengalami 2 kali atau lebih serangan kejang, Iya. di mana jeda antara 2 serangan itu lebih dari 24 jam, dan kuncinya di sini tanpa provokasi atau tanpa pencetus. Sedangkan kejangnya Vivi tadi ada pencetusnya kan? Iya, Eklamsi. Oke. Kejangnya saya waktu saya kecil ada pencetusnya. Demam, sehingga tidak kehitung tuh sebagai kejang tanpa pencetus. Nah, namun apabila seseorang mengalami serangan kejang nggak ada pencetus Jadi apa-apa, tiba-tiba gitu ya? iya, dan lebih dari 1 kali dengan jarak 24 jam. Nah, itu kita curigai ini kayaknya epilepsi. Gitu. Jadi nggak semua kejang itu epilepsi loh. Berarti sekitarnya harus saling Tahu, ya, iya. jaga juga gitu karena mana tahu ya Itu epilepsi atau bukan. Iya kan. Enggak, tadi kan dokter sempat nyinggung ya yang ada di sel di otak. Sebenarnya yang terjadi di sel otak kita nih apa sih? Yang tadi ada yang mahiwal gitu loh, tadi satu mahiwal. Itu agak kompleks ya dijelasin ya. Gitu. Sel otak kita tuh ada kayak kanal ion gitu. Jadi kayak yang ada molekul-molekul kecil yang menyebabkan cetusan elektrik. Nah, itu yang harusnya itu ya berjalan sesuai perintah gitu kan ya, otak aktivitas elektrik otak normal. Sedangkan pada kejang itu ada mungkin ada satu titik di area otak yang kita namakan fokus epilepsi. Nah, titik itu cenderung untuk mengeluarkan discharge elektrik spontan. kayak korslet gitu dok nggak? Kayak gitulah, pokoknya dia aktivitas elektrik yang spontan dan berlebihan. Oke. Iya, itu terjadilah kejang. Oke. Gitu. Tapi berarti belum tentu kalau kejang itu epilepsi ya. Nah, kalau misalnya epilepsi sendiri itu gara-gara sebabnya sebetulnya iya. Itu tuh pertanyaan yang pasti pertama kali ditanyakan orang tua atau pasien kalau saya melontarkan diagnosis epilepsi. Dok, kok bisa sih? Iya. Karena apa? Padahal orang tua saya nggak ada epilepsi. Benar banget. Iya, apa karena saya jatuh atau saya kecil? Iya. Nah, sering yang nanya seperti itu. Nah, etiologi atau penyebab dari epilepsi itu macam-macam. Seperti memang ada sih yang keturunan, tapi nggak banyak loh. Hanya Tapi sedikit. berarti memang ada genetik epilepsi itu ada, tapi sedikit orang yang mengalaminya. Bahkan apabila kalau kamu kena genetik epilepsi, biasanya epilepsi tipe yang jinak. Penyebab lain dari epilepsi bisa juga infeksi otak, bisa juga kelainan metabolik, bisa juga autoimun, bisa juga kelainan struktural. Kelainan struktural tuh maksudnya bentuk otak itu. Misalnya ada tumor atau bekas stroke sehingga menyebabkan kelainan struktur otak gitu. Namun ada juga penyebab epilepsi yang idiopatik. Idiopatik itu maksudnya tidak diketahui. Jadi meskipun nggak ketahuan gitu ketahuan ya penyakitnya. Ya justru banyak sekali pasien epilepsi yang setelah dicari-cari memang nggak ketemu gitu si penyebab utamanya. Gitu kita katakan sebagai idiopatik epilepsi.
Jadi pengen tahu dok, kalau misalnya nih ada pasien datang, terus misalnya diantar orang tuanya atau siapa keluarganya yang memang tahu riwayatnya gitu, terus dia tanya, lalu gimana seorang dokter bisa mendiagnosis ya? Oh nih epilepsi, kan dia saat itu dia nggak normal lah ya, gitu. ya sehat gitu. Itulah pentingnya history taking atau kita bertanya kepada pasien, dan itulah pentingnya pasien harus bisa menceritakan dan memberikan informasi yang cukup kepada dokter, karena dokter kan nggak bisa nebak dari luar ya bentukan pasien epilepsi. Kalau lagi nggak ada cedera akibat kejangnya ya dia normal aja. Tapi kan si pasien yang datang terus ditanya, pas dia kejang kan dia nggak sadar dok. Nah biasanya kita tanya ke keluarganya. Apabila kalian para pemirsa melihat anggota keluarga atau siapapun mengalami serangan yang kalian curigai kejang, tolong perhatikan. Karena informasi itu tuh berguna loh nanti buat dokternya bisa mendiagnosis. Jadi apa yang perlu diperhatikan nih sama orang-orang sekitar? Nah, kita lihat gerakan matanya kemana. Gejalanya gitu ya? Matanya di tengah atau dia miring. Kepalanya dengak ke atas atau dia miring ke samping. Ini pada saat dia mulai kejang berarti? Terus apakah ada mulut berbusa, atau ada kayak lidah tergigit, atau ada gerakan mulut seperti mengecap-ngecap. Kita perhatikan juga dia punya tangan atau kaki ya, apakah tadi kaku seperti yang Mbak Krisan lihat, atau dia kelojotan gitu, atau barangkali dia dimulainya dari tangan kanan dulu baru habis itu tangan kiri ikutan. Informasi seperti itu sangat membantu dokter dalam mendiagnosis tadi, karena nggak semua kaku itu bahkan kejang loh. Ada juga kram, nggak semua jatuh itu kejang. Barangkali dia sinkop atau pingsan karena hal lain. Jadi karakteristik yang kalian ceritakan, yang kalian perhatikan itu sangat membantu diagnosis dokter. Ada lah sih dok yang cuman sebagian gitu. Kalau tadi kan Krisan lengkap tuh kayaknya ya. Jatuh, berbusa, matanya. Aku nggak lihat matanya mbak. Enggak juga. Nggak ingat, udah lama. Atau karena udah takut duluan terus jadi nggak lihat. Ini budak letik itu ningali orang gubrak gitu kan. Aku kabur pasti. Ada nggak yang nggak separah itu? Ada. Iya, kita namakan kejang parsial. Nggak seluruh aktivitas nggak seluruh bagian di otaknya mengalami perubahan aktivitas. Jadi kayak nggak parah banget gitu, gitu. Ada yang seperti itu. Apa biasanya apa? Mata aja atau macam-macam? Bisa wajah aja kayak kedutan gitu. Saya pernah nemu yang kayak wajahnya kayak gini, matanya doang gitu. Kayak stroke dong berarti? Enggak kayak stroke, enggak juga ya? Enggak. Kalau stroke itu kan biasanya yang sering terjadi kan kelumpuhan. Kalau ini justru kebalikannya, gerakan, aktivitas kayak kedutan yang involunter, yang tidak kamu inginkan, bukan kita yang mau gitu, tapi ini gerak sendiri gitu. Jadi kejang itu bisa disertai turun kesadaran, bisa juga bisa juga tanpa penurunan kesadaran. Nah, tapi kejang tuh biasanya tidak lama loh. Berlangsungnya berapa? Biasanya sih kayak 30 detik sampai 2 menit ya, seringnya segitu. Tapi pada kondisi status epileptikus bisa lebih lama, itu kejang yang berat. Jadi ini ya pengen tahu, nih kalau sampai kejadian tiba-tiba ada orang jebret terus jatuh terus gara kejang, itu biasanya yang saya inget ya, kalau mamiku dulu bilang, pokoknya kalau bayi step gitu ya, kejang-kejang ambil sendok aja. Jangan sampai gigit lidah. Jangan sampai gigit lidah katanya. Jadi gigi tuh suka rompa-rompa karena ke itunya kebaduk sendok gitu ya. Jadi lebih karena apa yang terjadi ya. Saya nemu pasien kejang itu tuh dengan macam-macam benda di mulutnya. Sendok ada. Bener kan? Bener. Iya kan? Kaos kaki. Iya bener. Aduh. Iya dibentuk kaos kaki gitu. Terus ada juga yang tangan ayahnya. Hah? Jadi ayahnya tuh gini, berdarah-darah tangan si ayahnya itu. Gitu. Iya, jadi pokoknya macam-macam benda yang dimasukkan ke dalam mulut si anak itu. Sekarang saya pengen nanya, kalau menurut Vivi sama Krisan, apa sih tujuannya masukin benda ke dalam mulut? Biar lidah nggak kegigit. Iya. Katanya karena bisa putus. Gitu. Iya. Nanti takut putus katanya gitu. Lidahnya biar nggak putus. Gitu. Iya. Seumur hidup nggak ada orang lidahnya sampai putus gara-gara epilepsi.
Paling banter juga dia sariawan, lecet atau bahkan robek yang bisa dijahit. Sariawan karena disumpel. Kaos kaki. Kaos kakinya baru dipakai lagi. Aduh kebayang. Karena nggak sempet ngambil yang ada aja. Aduh hati-hati ini di rumahnya jangan sampai. Berarti salah ya? Iya, jadi kalau misalkan pasien epilepsi menggigit lidah itu benar. Iya. Tapi biasanya pada saat dia kejang, lidah yang kegigit itu bukan di tengah sini sampai dia bisa putus. Yang kegigit tuh lidah samping ya. Jadi yang karena dia geraham ya. Iya, jadi cedera yang kita dapatkan pada mulut seringkali luka di lidah bagian samping. Jadi tidak akan membuat si lidahnya itu putus. Jadi tidak perlu untuk kita sumpel-sumpel kalau tujuannya hanya biar nggak putus. Iya. karena banyak mitos soalnya. Emak-emak kita ya. Tapi justru bahaya loh kalau kita sumpel itu membuat nggak bisa nafas kali ya. Disumpel kaos kaki pasiennya nggak bisa nafas, kekurangan oksigen bahkan bisa sampai biru. Disumpel sendok tadi apa giginya? Gigi Sompel menyong-menyong. Jadi selalu kalau ini gigi kamu tuh dulu pernah putus loh gara-gara beneran. Jadi patah gitu. Patah. Untungnya kan gigi susu ya karena masih kecil gitu, step biasa. Mungkin panas tinggi atau apapun itulah ya. Terus langsung disumpel pakai sendok. Jadi selalu sendok makan itu yang paling tebal, kebayang kan? Selalu ada tuh di baby tafel gitu. Jadi kalau punya anak pokoknya harus ada sendok. Kalau nggak nurut kayaknya nggak jadi anak. Dicoret dari kakak. Berarti hal-hal yang kayak gini itu kan kita sendiri ya, aku lah ya Mbak Vivi gitu, itu juga harus teredukasi kan dok sama sobat Komsos gitu. Apa yang harus kita lakukan kalau misalnya kita melihat seseorang yang kejang, ya belum tentu itu epilepsi ya, tapi kejang gitu. Ya kalau kita curigai kejang, tentu kita lihat kita lagi sendirian atau kita ada lebih dari satu orang. Kalau lebih dari satu orang, kita bisa bagi tugas. Satu orang nolong, satu orang call for help. Nah kita lihat di sini pasien apakah serangan kejang itu terjadi pada tempat yang aman. Kalau dia kejang di pinggir jalan, bahaya dong. Jadi yang pertama kali yang kita lakukan adalah pindahkan pasien ke tempat yang aman. Oh nggak apa-apa lagi kejang dipindahkan? Iya dong, nanti daripada kegiles. Enggak kan ini, minggir gitu. Pokoknya siapa yang salah nih? Yang nanya. Enggak, soalnya takut kan ada beberapa kalau misalnya nggak boleh diangkat. Iya nggak boleh diangkat katanya. Kok ini nggak apa-apa berarti? Jadi kalau cedera tulang belakang kayak pasien habis kecelakaan gitu, kelempar dari motor, itu hati-hati ngangkatnya. Tapi kalau pasien kejang, ya kita angkat dengan aman ya. Kalau bisa satu badan barengan, kita angkat, kita pindahkan ke tempat yang aman. Apabila sudah berada di tempat yang aman, kita lihat benda di sekitarnya. Jangan sampai ada yang bisa mencederai dia. Misalkan dia kejang-kejang dekat ujung meja gitu ya, ya jangan dong gitu kan. Pokoknya kita pastikan dia aman dulu secara fisik. Terus kita lihat yang dia pakai. Nih kayak misalkan kalung. Enggak, baju yang ketat ke leher gitu. Nih. Jadi kita harus buka, jangan sampai terlalu jadi nyekek gitu ke leher. Terus pasiennya kita miringkan. Miring, posisinya miring gini. Kenapa harus miring? Karena takutnya pasien tuh muntah kalau lagi kejang. Kalau ada muntahan nanti dia kalau posisinya nggak miring akan menimbulkan kesedak atau aspirasi. Jadi posisi aman pada saat kejang adalah posisi miring. Sambil kita periksa di mulutnya ada isi atau enggak. Justru dikeluarin. Iya. Kalau kita misalkan aku lagi makan burger terus aku kejang gitu kan, mulutku penuh tuh ya. Kalau kamu nggak tolongin aku, tega banget kamu gitu ya. Telentang meninggalnya bukan karena kejang tapi karena kesentak burger. Burger. Bahaya, Bung. Salah diagnosis nanti. Burger. Kalau kita pas kita miringkan nih, kalau kita biarkan saja seperti yang tadi saya sebutkan, durasi kejang biasa 30 sampai 2 menit. Ya, 30 detik sampai 2 menit. Itu selama itu kita ngelihat. Iya, maksudnya didiemin aja. Observasi. Jangan ditahan. Jadi kalau dia gini-gini kamu jangan tahan atau jangan dilurusin kan. Nah, kalau aku kejang nanti kan kalian tahan nih dua-duanya. Jangan kejang. Jangan. Malah sakit itu ototnya. Kalau misalnya dimiringkan ditahan punggung? Nggak apa-apa. Dipegang gitu kan. Iya, di support punggungnya nggak apa-apa. Tapi gerakan kejang ini jangan kamu paksa tahan dan paksa lawan gitu. Itu malah sakit nanti pasiennya. Nah,
kalau dia berhenti sendiri dan kesadaran kembali seperti semula, habis sadar dia langsung, oh aku di mana, kamu siapa gitu kan ya, langsung bisa lagi mengenali sekitarnya, itu sudah aman. Oke. Perlu dikasih apa? Biasanya kalau minum, siuman tuh kan air hangat, iya, pakai gula atau apa yang Sampai pasien Sadar. penuh. sadar penuh. Yakinkan dia sadar penuh dulu, baru boleh masukkan sesuatu ke dalam mulut. Tapi berarti selama dia kejang nggak diapa-apain Jangan. ya? Jadi justru jangan diberi apa-apa, minum atau apa jangan. gitu. Nggak boleh ada apapun yang masuk ke dalam mulut pada saat kejang berlangsung. Nah, tapi kalau keluarga atau caregiver pasien dengan epilepsi, biasanya dokternya tuh bekalin obat buat nolong si pasien itu. Oke. Kayak obatnya itu kalau pada saat dia kejang kan nggak mungkin kita kasih sirup atau tablet buat dia minum kan. Nggak mungkin kita juga minta keluarga untuk nginfus pasien gitu. Jadi yang kita bisa lakukan, akses pemberian obat adalah melalui anus. Kayak Nah, dimasukin injek benar. gitu ya. Kayak dulu kayak- kita punya apa namanya kalau buat bayi step gitu, Ya, bentuknya kayak tabung gitu, Biasa pamper rektal. ya, gitu terus Ya. masukin ke kayak duburnya. obat pencahar BAB Iya, gitu iya, loh. Kita miringkan pasiennya, Oke. kita masukkan ke dalam Masukin di duburnya, dubur, kita ya. pencet. Itu keluarga kan biasanya ya. Iya, itu cara menolong pasien yang sudah diketahui epilepsi dan biasanya keluarga sudah dibekali oleh dokternya untuk obat ini. Kalau kejangnya nggak berhenti, gini cara nolongnya supaya tidak terjadi kejang berkepanjangan. Biasanya ditunggu berapa lama itu dok dari dia Kenapa? kejang nih misalnya gitu Kasih obat. dikasih obatnya. Sebenarnya nggak ada patokan waktu, kita harus nunggu sampai kering gitu baru ngasih obat, enggak sih. Kalau kita, tapi kan kalau kita untuk ngambil obat aja jalan gitu kan, ngambil obat, nyiapin obat gitu aja kan butuh waktu beberapa detik kan. Barangkali serangan kejangnya tuh udah berhenti sendiri. Jadi pas kita ngambil, dia udah lemes lagi, udah bangun lagi, kita nggak usah kasih obat itu. Oke. Kayak gitu sih. Tapi kan sebenarnya. itu yang sudah ketahuan kan sama Iya, keluarga. iya. Tapi kalau misalnya yang tadi belum mah, diamin gitu aja. Sambil panggil pertolongan medis. Dan pastikan selama kejangnya berlangsung itu tidak terjadi hal-hal bahaya seperti cedera fisik, seperti keselak gitu, dan jangan ditahan, itu aja sih. Kalau kesadaran penuh itu kita taunya apa dok? Harus ditanya misalnya nama siapa, itu sudah kesadaran penuh. Kalau dia Iya. bisa jawab, Sebenarnya pastikan dia buka mata dan dia mengenal situasi di sekitarnya gitu. Kalau epilepsi itu sebenarnya gara-gara apa sih dok? Sebenarnya gitu. Karena kan kita pengen tahu juga ya supaya mencegah misalnya gitu ya. Kan ada orang yang ke-trigger karena mungkin terlalu emosi misalnya gitu ya kan. Kita aja gemeteran tuh ya kalau kita emosi banget itu kan gemeteran gitu. Atau stres atau apa yang menjadi trigger dari epilepsi barangkali, atau keturunan misalnya, karena zaman dulu kan bilangnya keturunan ya. kan tadi kalau keturunan sedikit ya dok ya, sedikit Iya. gitu. Tadi kita udah bicara soal penyebab. Penyebab tuh yang bisa menimbulkan epilepsi yang 6 hal itu, yang kayak genetik, ada juga yang idiopatik, yang nggak ketahuan apa gitu. Nah, tadi Vivi sebut tentang trigger. Kita harus mengenal apa sih bedanya trigger dan penyebab. Trigger itu bukan penyebab loh. Oke. Kalau trigger itu orang yang sudah punya epilepsi ketemu sama trigger, semakin kambuh Kumat, kejangnya. Tapi trigger tidak bisa menyebabkan orang normal menjadi kejang. Gitu. Contohnya kurang tidur. Kurang tidur itu. Kalau saya itu ada trigger, dia bukan penyebab. Oke. Kalau saya ini epilepsi, saya kurang tidur, saya jadi kejang. Pencetus, bukan penyebab. Tapi kalau kamu tidak epilepsi, kamu saya suruh begadang, ya kamu nggak akan kejang. Kan kamu bukan epilepsi. Jadi itu beda trigger dengan Penyebab. Berarti sudah ada di dalam badan sendiri, sudah ada kecenderungan itu gitu. Iya, jadi kayak kurang tidur, kecapean gitu kan ya. Itu adalah sebuah trigger terjadinya kejang pada pasien yang memang epilepsi. Tapi bukan hal yang bisa menyebabkan orang menjadi epilepsi. Menjadi epilepsi. Kayak gitu. Kalau
Oke. Penasaran kan? siapa Penasaran duluan? kan? Sultan. Aku. Semangat gitu. Semangat. Iya, soalnya ini nggak pernah dibahas gitu. Iya, benar. Kan lebih banyak tuh ngebahas tuh misalnya jantung, paru gitu kan. Kalau epilepsi jarang gitu. Ini baru sekarang juga ya. Iya, Ha-ha. gitu. Nah, kalau misalnya dok, selain dari gejala, ada nggak pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan? Ada. Apa? Ada. Jadi kalau kita sudah mencurigai gejala kejang berulang, pasti kita nyari dong, dok ini mau di CT scan atau mau diapain gitu biar kelihatan gitu. Nah, biasanya kita melakukan pemeriksaan penunjang dengan 2 tujuan. 1, mencari melihat strukturnya. Yang kedua, melihat fungsinya. Nah, fungsi yang dimaksud di sini adalah aktivitas elektrik otak. Nah, yang kita bisa lakukan dengan pemeriksaan elektroensefalografi. Mungkin nggak banyak orang yang mengenal elektroensefalografi atau EEG, tapi hampir semua orang pernah lihat EKG kan? Iya, EKG. Nah, kalau EKG itu kan ada kabel elektroda ditempel di dada. Iya. Nanti akan muncul gelombang jantung, ya kan? Betul. Nah, ini juga menyerupai Semacam seperti itu. itu. Elektrodanya tapi ditempelnya di kulit kepala. Kalau di sini mah cuman sedikit kabelnya, kalau di sini mah kita bisa sampai 20 ditempelnya. Oh, Tapi pemeriksaannya nyaman kok, nggak menyakitkan, cuman ditempel pakai jeli aja. Nggak harus digundulin dulu kan? Enggak lah, dikuncir-kuncir doang lucu. enggak. Soalnya tadi kulit Bayangan, kepala iya, gitu. Seperti yang di Dikuncir-kuncir gitu film-film pasiennya. itu, Iya. gitu kan? Iya. Semua penuh dengan itu. Terus keluar tuh si grafik itunya. Nah, baru kita lihat gelombang otaknya. Biasanya kita rekam selama sekitar 30 menit sampai 1 jam. Nah, dari situ selama perekaman kita lakukan beberapa prosedur aktivasi otak. Misalnya pasiennya dalam keadaan bangun gelombangnya gimana, pada saat pasien tidur gimana. Lalu kita berikan kayak kilatan cahaya gitu, barangkali muncul gelombang kejangnya gitu kan. Terus kita juga minta pasien untuk misalkan bernafas cepat gitu. Jadi kalau kita hiperventilasi atau napas terlalu cepat gitu, mungkin gelombang kejang kadang-kadang muncul. Nah, dari situlah barangkali kita beruntung bisa mendapatkan ada di mana gitu titik penyebab kejangnya, dan ini kejang tipe apa gitu. Kejang tipe apa? Itu pemeriksaan elektroensefalografi. Oke. Nah, selain melihat fungsi elektrik otaknya, kita juga bisa lakukan pemeriksaan penunjang untuk lihat struktur dari otaknya. Namun ini tidak wajib ya untuk semua orang. Kita biasanya melakukan MRI otak pada pasien yang kita curigai ada kelainan struktur pada otaknya. Apa kelainan struktur itu maksudnya gimana? Misalnya Dok? kalau bahasa orang- gampangnya gitu. Misalnya orang tua nih, misalkan umur 45 tahun kejang pertama gitu kan. Iya. Ya, less likely untuk menjadi keturunan atau bawaan Iya. atau idiopatik kan ya. Betul. Mungkin barangkali kita curiga takutnya ada tumor otak nih gitu. Baru kita MRI gitu kan ya. Atau kalau pada epilepsi yang idiopatik kita obati kok nggak sembuh-sembuh, nggak respon gitu. Kita lihat apakah ada struktur di otak yang membuat epilepsi ini menjadi kayak susah ditangani gitu. Seperti kayak sklerosis pada hipokampus. Jadi ada area otak lah yang mengalami perubahan gitu. Ada sklerosis, bayangannya di tulang ya. Oh, enggak, itu skoliosis. Beda, Salah ternyata. Tapi hati-hati loh, pemeriksaan canggih ini seringkali tuh bukan bikin orang makin yakin sama diagnosisnya atau makin semangat berobat. makin penasaran, makin Enggak, takut. Makin takut. Malah ada yang denial terhadap pengobatan. Oh, karena Karena kayak gini nih, dia kejang misalnya kejang 3 kali, dari cerita klinisnya confirm itu mah kejang gitu. 3 kali itu Vaksin dalam epilepsi 24 nih jam gitu. itu kan. Nggak dalam hari yang berbeda-beda. Oh, gitu. Tadi lupa bilang, yang kalau susah mendeskripsikan kejangnya seperti apa, sekarang kan semua pada punya smartphone, ada kameranya kan. Nah, itu bisa loh. Jadi apabila ada Di kejang, videoin. bukannya kita nggak sopan ya kan, dilarang memvideo pasien, bukan kayak gitu. Jadi kalau Iya. keluarga kita kejang, kita videoin, tujuannya untuk nunjukin ke dokternya. Iya, supaya dokternya bisa ngelihat ini. Bukan Hasilnya disebar di apa? medsos ya. Bukan dong. Iya ya. Gitu. Bukan itu ya sobat komsos. Videoin Tolong buat perhatikan. buat Untuk ditunjukin ke dokter. dokternya. Iya. Nah, itu sangat membantu. Nah, balik lagi ke tadi pemeriksaan penunjang yang kenapa bisa bikin denial. Nah, ada pasien yang nih, dok anak saya dokter kasih obat epilepsi.
tapi ini hasil EEG anak saya normal loh. Dokternya tulis tidak ditemukan gelombang epileptogenik. Saya mau berhenti obat. Berhenti obat, berarti obat itu diminumnya rutin gitu ya, Dok? Jadi meskipun dia tidak sedang epilepsi juga dia minum rutin gitu. Nah, jadi pasien itu bilang, anak saya nggak epilepsi dok, udah jelas-jelas EEG-nya normal, nggak ditemukan gelombang kejang. Nah, disitulah sahabat Komso semua harus mengerti bahwa pemeriksaan penunjang epilepsi ini tidak ada yang 100% sensitif. Jadi hasil normal belum tentu kamu tak perlu berobat, gitu. Karena balik lagi ke EEG itu kita rekam irama gelombang otak. Dimana pada saat 60 menit kita amati belum tentu kejangmu terjadi. Betul. Belum tentu gelombang kejangmu itu muncul. Beda dengan pemeriksaan untuk melihat struktur otak. Misalnya CT scan atau MRI. Kita mau cari tumor otak. Kamu CT scan hari ini sama CT scan besok, kamu MRI hari ini sama minggu depan, kalau ada tumor otak ya nggak akan berubah hasilnya. Tapi kalau EEG, kita melihat aktivitas otak yang dinamis dan bisa berubah. Dan pada saat kita rekam, belum tentu kita beruntung, kita mendapatkan, kita bisa menangkap si gelombang epileptogenik itu. Jadi hasil normal bukan berarti kamu tidak epilepsi. Hasil EEG normal tidak menggugurkan diagnosis kamu. Ada dok yang ada banyak. Oh banyak. Banyak. Emang denialnya karena apa sih? Mereka malu atau? Aku juga nggak tahu sih. Kadang-kadang aku tanya, Bu, kenapa berat sekali rasanya menerima sebuah diagnosis? Karena kan aib bilangnya. Zaman dulu kan selalu aib ya kalau penyakit ada epilepsi atau Ayan, makanya dulu ada Budi. Oh iya, iklan itu. Itu kan karena penyuluhannya soal itu supaya keluarganya juga nggak malu gitu. Karena sebetulnya kalau dengan malu malah jadi nggak terselesaikan ya. Dok, padahal epilepsi itu bukan penyakit yang memalukan, bahkan bukan penyakit yang jarang. Diperkirakan katanya 70 juta orang loh di seluruh dunia itu living with epilepsy. Hidup dengan epilepsi. Seluruh dunia loh ya, bukan Indonesia aja gitu. Indonesia sih katanya 1,5 juta, tapi saya yakin itu underdiagnosed. Karena banyak yang kasus yang tidak terlapor. Tidak tahu ya. Emang kalau misal berulangnya berapa lama sih dok? Kenapa? Biasanya gitu. Artinya kalau living with epilepsy itu kan berarti oh ya sudah, gue epilepsi gitu ya. Apakah si tipe kejang itu akan jadi makin rengket gitu ya, makin sering atau kalau nggak diobati atau makin jarang? Kan buktinya nanti juga sembuh sebenarnya ya, nanti juga berlalu kan? Atau enggak? Jadi course of the disease atau perjalanan penyakit epilepsi itu berbeda-beda. Ada orang yang dengan kejang sering, tentu harus segera diobati. Tapi ada juga orang yang kejangnya jarang. Dok, saya mah nggak mau berobat. Saya setahun juga paling 3 kali serangan, gak apa-apa gitu kata dia. Tapi kalau kita biarkan, kita takutnya nanti di kemudian hari akan lebih parah. Tahun ini kambuh 3 kali, tahun depan kambuh 7 kali. Bisa gitu ya? Sampai kapan kamu gak obati? Gitu. Nah, mungkin banyak orang merasa berat gitu dengan diagnosis itu karena berhubungan dengan pengobatan yang jangka panjang. Mereka harus berkomitmen terhadap pengobatan jangka panjang. Jangka panjang itu berarti seumur hidup dia harus minum obat, atau ada misalnya setahun cukup. Kalau sudah gitu. Kalau sudah satu cure beres, gitu. Belum tentu seumur hidup. Jadi pada saat diagnosis epilepsi itu tegak, berarti kan kamu kunci pengobatanmu adalah dengan ASM atau anti seizure medication, minum obat epilepsi. Dimana obat epilepsi itu nanti akan dicocokin sama kamu, ya, sesuai dengan tipe kejangmu dan sesuai dengan profilmu. Profilmu kayak kamu nggak kontraindikasi apa, ada komorbid apa gitu. Jadi akan dipilihin obat yang baik untuk pasien tersebut secara individual. Obat yang baik untuk pasien ini belum tentu baik untuk pasien lainnya. Obat yang lebih mahal pun belum tentu adalah yang paling baik untuk kamu. Nah, namun apabila kita memulai pengobatan itu harus jangka panjang. Belum tentu seumur hidup. Namun minimal kita jaga sampai 3 tahun bebas kejang. Bukan 3 tahun dari mulai pengobatan ya, 3 tahun bebas kejang. Apabila sudah tercapai 3 tahun bebas kejang itu, yuk kita rekam ulang otaknya. Iya, kita EEG lagi.
kita lihat apabila udah jinak nih gelombang otaknya, nggak ada gelombang kejang, boleh nih kita mau nyoba. Dokternya ya, bukan berhenti obat, tapi turun pelan-pelan, kayak tangga. Kita bilangnya titrasi turun, pelan-pelan turun. Mungkin bisa sampai dengan tidak 0 sama sekali. Iya, tapi belum tentu semua orang bisa berhasil seperti itu. Tapi kadang gini, soalnya gini ya, takut kalau misalnya tadi dokter bilang kan minum obat jangka panjang. Orang minum obat itu pasti mikirnya, aduh ada efek samping nggak ya ke tubuh saya gitu. Iya kan, endapan kimia dan lain sebagainya gitu. Nah ini sebenarnya kalau misalnya si obat epilepsi ini yang tadi ASM tadi ada nggak indikasi untuk aman dikonsumsi gitu dalam jangka panjang? Orang Indonesia tuh takut banget sama kimia jangka panjang gitu. Iya. Padahal obat kimia atau obat dokter itu bisa kita pertanggungjawabkan loh, long term safety-nya, keamanan jangka panjangnya. Ada pasien saya yang bahkan, dok saya takut minum obat kimia, saya ganti kapsul daun pegagan gitu kalau nggak salah. Yang alami lah. Percaya tidak percaya ya dok. Mbakku di rumah itu seumur hidupnya belum pernah minum obat paracetamol. Oh iya, jadi pakai didiemin aja. Itu artinya orangnya tabah dan kuat. Saya doakan saja semoga dia sehat selalu gitu. Jadi sakit gigi sampai bengkak besar nggak mau dibawa ke dokter, cuma dikompres-kompres aja. Terus nggak tahu manggil tabib mungkin ya kalau zaman dulu gitu kan. Ada hal ya, angka kejadian gagal ginjal karena obat-obatan herbal dan obat-obatan yang tidak teruji secara klinis lebih besar. Itu jauh lebih banyak kejadiannya dibandingkan gagal ginjal karena obat yang dari dokter. Nah, kalau kita mengobati dengan jangka panjang, tentu kita gunakan obat yang sudah punya safety profile jangka panjang yang jelas. Kayak misalnya obat epilepsi merusak ginjal, belum tentu. Bahkan nggak semua obat epilepsi lewat ginjal, ada yang lewat liver, gitu. Dan itu dia, pada saat obat itu diciptakan memang untuk digunakan jangka panjang. Jadi apabila kamu menggunakannya jangka pendek, justru buat apa gitu? Ada efek samping? Nggak mungkin nggak ada. Tapi efek samping pasti under monitoring. Jadi masih aman. Ya, jadi apapun efek samping yang kamu rasakan, kamu cerita ke doktermu. Biasanya apa sih dok? Si pasien ngalamin apa gitu? Nggak banyak sih. Jadi yang paling ditakutkan dari obat epilepsi itu adalah alergi. Karena resiko alergi obat epilepsi itu bisa berat. Kayak merah, bahkan ngelupas gitu, melepuh gitu. Oh, kulit? Iya, kita sebut dengan Stevens-Johnson syndrome. Tapi itu biasanya bukan karena penggunaan jangka panjang, justru terjadi di minggu-minggu atau bulan-bulan awal terapi. Nggak harus ganti obat kalau misalnya kayak gitu, atau harus. Itu dibilangnya, itu harus. Tapi angka kejadian alergi obat pun juga nggak sebanyak itu. Dikatakan katanya sekitar 8% orang alergi, dan dari 8% yang alergi itu nggak semuanya tuh berat, gitu loh. Jadinya reaksi alergi itu adalah hal yang harus kita monitor. Apabila ada, langsung kita tangkap dan kita atasi dengan benar. Itu pada awal pemakaian obat. Lalu seiring panjangnya pemakaian obat, pasti secara berkala akan kita monitor efek samping. Kayak misalnya kita cek livernya, cek SGPT. Misalnya kita pakai obat yang metabolismenya di ginjal, pasti kita ada cek kreatinin. Dan setiap pasien ada keluhan, pasti ya dokternya akan harus assess apa ini efek samping atau bukan. Jadi jangan terlalu takut karena kamu kan dibimbing dokter. Kita dalam pengawasan dokter. Jangan takut Stan, sama seperti kayak ke dokter gigi. Jangan bahas itu lagi. Beda dokter ini, beda dokter ini. Beda ya. Nero ini ya. Nero ini. Tapi perlu minum air putih yang cukup nggak kalau misalnya kita minum obat? Sama seperti orang lainnya. Jadi selain obat-obatan untuk epilepsi ini, kita juga harus mengontrol kayak gaya hidup sehat.
Oh, nyambung ke situ ya? Nyambung. Jadi untuk menghindari trigger tadi itu loh. Iya. Kita jangan kayak minum alkohol, jangan terlalu stres, jangan kurang tidur. Terus kalau kita demam, jangan dicuekin aja kayak mbakmu tadi itu. Nggak boleh ya? Iya, jadi katanya Tempelin daun-daunan gitu di sini. Kadang-kala tuh suka pakai ijo-ijo entah apa. Iya. ya kalau Aku nggak ngefek. tahu. Jadi Daun kalau kelor pasien katanya demam itu menurunkan ambang batas kejang. Jadi kalau suhu 36, 37 dengan obat segini aku nggak kejang, tapi kalau aku biarin suhuku 40 gitu, bisa tercetus juga kejangnya itu. Jadi pasien epilepsi itu nggak boleh kayak mbakmu tadi itu yang nggak mau minum obat demam. Jadi kalau dia Aku bilang lah dok, Iya, sama mbak tapi dia Suruh nonton ini, Iya, suruh nonton ini. Di Sendok ya. Dirimu disinggung loh gitu. jadi pengen Ceritakan loh aib hidupmu. Jadi kalau orang epilepsi demam, sebaiknya ya segera diatasi, minum penurun demam, dicari demamnya kenapa. Oh, demamnya karena tipes gitu misalnya, ya harus minum antibiotik untuk penyakitnya supaya demam tidak berkepanjangan dan menjadi trigger terhadap kejangnya. Gitu. Kalau gaya hidup boleh olahraga, boleh terus makanan ada pantangan atau apa gitu? Pantangan makanan secara umum tuh nggak ada. Harus yang enak. Kalau makan harus yang enak dong, Mbak. Kalau nggak enak atuh Alasan nggak aja bahagia. Enak tuh enak rasa dok. Maksudnya kalau masak misalnya sayur bayam nggak ada rasanya kan nggak enak ya gitu. Meskipun sehat gitu. Nggak ada pantangan makanan khusus buat pasien epilepsi. Oke. Tapi pada pasien epilepsi yang susah terkontrol, misalnya dengan banyak obat tetap kejang gitu, ada anjuran diet tertentu. Pasien yang epilepsinya agak bandel itu kita bisa konsulkan ke dokter spesialis gizi untuk dibimbing ke arah diet ketogenik yang rendah karbohidrat tinggi lemak. Ya keto itu katanya bisa membantu dalam kendali kejang. Mau gitu. gampang, bisa dioperasi aja nggak? cari Solusi cari yang cepat. Kita pengennya kayak gitu sih. Kayak misalkan usus buntu gitu kan ya, begitu diambil selesai hilang itu masalahnya. kita inginkan. Dok, Instan aja. ambil aja dok, ini area otak yang bermasalah, ambil aja biar keluar dari badan saya gitu kan ya. Tapi sebenarnya epilepsi pembedahan itu karena resikonya juga banyak. Dia bukan lini pertama atau bukan hal pertama yang kita anjurkan pada pasien epilepsi. Nah, pembedahan kita anjurkan apabila epilepsinya itu disebabkan oleh kelainan otak yang bisa dibedah. Misalnya kamu epilepsi karena kamu ada tumor nih, pembedahan untuk ngambil tumor itu sendiri. Nah, pembedahan epilepsi juga bisa dilakukan pada epilepsi yang sulit terkontrol dengan obat-obatan, yang resisten obat. Tapi nggak semua bisa dibedah. Tergantung dicari dulu fokus kejangnya di mana. Kalau fokus kejangnya ada lebih dari satu tempat di area-area yang penting, sebelah mana yang mau kamu ambil gitu. Banyak. Iya kan kebayang gitu. Pokoknya intinya pembedahan itu bisa dilakukan, tapi tidak untuk semua orang dan bukan pilihan pertama gitu. Kita kan taunya dulu ya udah paling gampang dioperasi aja gitu kan. Atau epilepsi ya pasti karena keturunan, karena kesannya jadi kayak gila gitu kan, gangguan di kepala gitu ya. Jadi itu zaman dulu kan selalu begitu ya San. Tuh. Oke. Apa? Mau nanya apa? Enggak. Tadi kan kita sempat ngobrol nih ya di pas sebelum kita mulai gitu. Kita tuh sempat ngobrol bahwa ada beberapa yang tadi juga trigger ya. Trigger dari kita atau triggernya tuh orang sekitar gitu yang bisa men-trigger orang epilepsi kambuh. Kalau misalnya orang sekitarnya itu yang justru adalah orang terdekat dok, pasangan gitu misalnya. Itu bisa nggak sih? Kalau misalnya kayak putus cinta lah, atau misalnya berantem lah gitu. Gawat nih. Urusannya putus cinta. Urusannya jadi hati. curiga. Enggak, itu bisa jadi trigger nggak sih sebenarnya? Ini tuh Bisa ya? Ini tuh hal yang diajarkan oleh guru saya kepada saya. Apa? Kalau kamu punya pasien epilepsi masih gadis, Oke. kalau dia mau nikah dia harus lapor sama dokternya. Oh, bukan ke pastor loh. Ke dokter Deborah. Ya, saya tuh Salah barangkali Komsas kesukaan mana highlight ya. saya kalau punya pasien epilepsi tuh saya kepo sekali. Iya. Kalau mau nikah harus kasih tahu. Why? Apa?
Sebelum nikah pasiennya harus kenalan dulu sama saya. Pasangannya? Iya, calonnya itu dia harus tahu dia akan menikah dengan pasangan dengan epilepsi. Cara menjaganya gimana, cara menolongnya bila kejang gimana. Dan jangan cari gara-gara, jangan jadi trigger kejang, jangan kamu bikin dia sakit hati sampai dia nggak bisa tidur. Nanti dia kurang tidur jadi dengarkan kejang ya. Dengarkan ya sobat Komsos. Tapi dalam memilih pasangan hidup tentu saya tidak pingin orang dengan epilepsi itu mendapat stigma atau diskriminasi atau bahkan merasa terbatas ya. Karena sebenarnya epilepsi apabila terkontrol dengan baik nih, udah ketemu jodoh, kan, udah ketemu obat yang cocok, dia kan bisa hidup normal seperti banyak orang kan. Karena obat itu obat yang cocok sama seperti pasangan hidup yang cocok. Yes, betul. Saya tuh suka menganalogikan obat epilepsi itu sebagai pasangan hidup. Tuh. Kalau bisa itu satu. Kalau bisa satu aja obatnya. Cukup. Jangan banyak. Iyalah. Pusing kalau banyak ya dok ya. Belum ke dokter lagi. Kalau berantem ke dokter juga nggak? Iya. Bukan ke psikolog, ke dokter neurologi. Tolong minta obat supaya jangan kambuh dulu. Habis itu baru saya Kalau Bukan konsul ke psikolog atau psikolog. pastor gitu. Kalau pasien saya perempuan, itu saya extra care. Perempuan dengan epilepsi. Why? Why? Nah, karena apabila mereka menikah nanti, benar-benar harus saya ikutin terus. Saya perhatikan, Mbak, kamu ada rencana punya anak nggak? Kalau ada rencana punya anak, kita amankan dulu. Obat epilepsinya harus terkontrol supaya dia tidak kejang pada saat dia hamil. Pada saat dia hamil dia tetap harus minum obat epilepsi. Kita Gak apa-apa ya? Gak apa-apa, tapi dengan kita carikan jenis yang aman untuk orang hamil. Gitu. Jangan sampai dia keburu hamil baru kita tahu, nggak sempat kita mau ganti obat, gitu kan. Terus apabila dia belum berencana punya anak, berarti dia pakai KB kan. Nah, itu juga akan ada saran dari saya, KB mana yang baik untuk orang epilepsi. Karena ada beberapa jenis KB yang mempunyai interaksi terhadap obat epilepsi. Jadi baiknya gimana? Kalau dia ketahuan hamil nih gitu ya. Dia periksanya gimana? Biasanya suka pakai test pack sendiri nih gitu. Terus kemana jadinya ke dokter? Enggak, biasanya kalau pasien usia reproduktif, perempuan usia reproduktif dan bisa hamil, biasanya kita dokter juga udah ancang-ancang dari jauh-jauh hari. Kita pilihin obat epilepsi buat dia yang aman untuk kehamilan. Jadi suatu saat dia hamil, kita nggak perlu repot-repot untuk ganti-ganti obat. Kayak gitu sih biasanya. Perempuan itu benar-benar extra care. Iya. Tapi jangan khawatir ya. Jangan khawatir wanita-wanita dengan epilepsi. Kalau kita bisa handle dengan baik, as long as kamu terbuka dan cerita sama dokternya. Kalau kita living with epilepsy gimana dok? Nah, saya nggak pengen pasien yang living dengan epilepsi itu merasa terbatas, merasa hidupnya tidak bisa semaksimal orang-orang lain. Nih, kayak misalnya sekolah kamu bisa sama pintarnya dan sama berprestasi dengan orang lain. Epilepsi tidak membuat kamu jadi bodoh atau turun kecerdasannya, kecuali ada komorbiditas ya. Gitu. Jadi dari pendidikan juga nggak ada masalah. Tapi pendidikan akan mengarahkan ke pekerjaan kamu, kayak ngambil jurusan apa. Di sekolah biasa nggak apa-apa, kan? normal. Iya. Nah, dan saya juga pengen sekolah itu jadi tempat yang aman dan nyaman untuk pasien epilepsi. Karena takutnya biasanya bullying kali ya di anak-anak ya terutama. Makanya saya pengen banyak sharing ke masyarakat tentang epilepsi supaya apabila anak itu di sekolah amit-amit kejang, orang tidak memberikan stigma kepada dia. Supaya orang juga tahu cara nolong dia gimana. Gitu. Berarti sekolahan juga harus teredukasi ya, dokter, murid, semuanya. Mudah-mudahan gitu kan? banyak guru yang nonton podcast ini. Iya. Kalau untuk pekerjaan, ada pekerjaan yang khusus atau yang sebaiknya jangan gitu? Nah, kita tuh sebenarnya pasien epilepsi tuh boleh ya memilih karir sesuai dengan minat dan bakat mereka, tapi tentu harus ada rambu-rambu keamanannya. Biasanya sih saya bilang ke pasien, kamu jangan cari pekerjaan yang dekat dengan api. Atau dengan api atau bahaya. Misalnya kamu mau jadi chef gitu kan, yang apinya nyembur-nyembur, kalau kamu kejang kan kamu akhirnya luka bakar. Gitu kan. Justru side effect-nya sebetulnya dari kejangnya itu. Iya.
terus kerja dekat mesin-mesin yang berat gitu kan, kalau kamu kejang kan jadi cedera gitu kan. Terus seperti mengemudi juga ya, orang epilepsi itu kalau di Indonesia itu dia belum ada peraturan legalnya, tapi kita adopsi dari luar negeri. Kalau 6 bulan dengan obat bisa bebas kejang, pasien itu boleh nyetir. Baru boleh nyetir. Boleh nyetir dengan pendamping. Bukan oke. sendirian. Jadi kalau kejang ada yang nolong. Dan untuk dirinya sendiri, bukan nyetirin orang banyak. Oh, itu nggak boleh ya? Nggak boleh. Iya, jadi kalau untuk dia pengen jadi dok, saya pengen jadi pilot, ya itu nggak saya sarankan. Gitu, karena takutnya ya Membahayakan banyak orang juga ya. Tapi mudah-mudahan rambu-rambunya nggak terlalu banyak sehingga pilihan karir yang ada itu masih banyak dan luas. Oke. Gitu. Ada lagi yang perlu kita tahu tentang epilepsi ini, yang Sobat Komsos mungkin yang perlu aware gitu? Mungkin apa ya, kepada pemirsa yang mempunyai kerabat, saudara, keluarga dengan epilepsi, mudah-mudahan obrolan kita kali ini tuh bisa bermanfaat supaya kalian tuh bisa memberikan support, dukungan yang tepat kepada kerabat kalian dengan epilepsi tersebut. Pokoknya jangan dikucilin lah ya, Jangan lah. gitu. Karena kan sebetulnya nggak ada juga yang mau sakit epilepsi gitu ya. Kan jelas tadi juga bukan faktor genetik, meskipun Bukan. ada ya, Dok, Dikit ya. sekali. Sedikit Kecil sekali. gitu ya. Oke, dan bisa Diatasi dengan baik. ya dengan baik. Tinggal kontak Dokter Deborah di RSCK. RSCK, Jam, gitu kan? hari, Saya prakteknya? di Rumah Sakit Cahya Kawaluyan, Kota Baru Parahyangan, pagi sampai jam 1 siang, tiap hari. Oh, tiap hari. Senin sampai Sabtu. Kalau mereka Tapi kalau Kalau mau ketemu saya di Dago juga bisa. oh, Oke. oke. Santo Borromeus. Saya prakteknya sore di situ. Oke. Oh. Jadi Sobat Komsos juga bisa nanti langsung ngobrol-ngobrol. Andai kata memang pengen tahu lebih jauh gimana sih caranya Yes. gitu. Atau banyak yang masih malu kayaknya ya Dok gitu ya. Aduh, karena ya itu tadi ya. ingat ya, ini bukan aib. Mitos. Iya, bukan Iya. aib, penyakit ini Nanti bukan kalau aib. mau ngobrol-ngobrol sama saya, DM saya di Instagram juga bisa. Oh, boleh. IG Instagramnya adalah Dokter.Deborah. dokternya DR ya. Ya, DR. Dr.Deborah_neurologi. itu dia. Aja. Mbak Vivi, Ya, main yuk. main kemana? Main bola. Nggak mau ah. Main yang lain aja, San. Main yang lain aja. Tung da tung da tung tung taka taka